Polisi menetapkan 6 tersangka dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan anggota TNI AD meninggal dunia. Dari 6 tersangka yang ditetapkan, 3 diantaranya masih berstatus buron. Polda Metro Jaya menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus pengeroyokan seorang anggota TNI AD berinisial S dan 2 warga sipil di kawasan Waduk Pluit, Jakarta Utara. Ketiga pelaku buron yakni Baharudin, Sapri, dan Ardi yang kini berstatus sebagai daftar pencarian orang atau DPO karena melarikan diri terkait kasus tersebut. Hal itu disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat pada Selasa 18 Januari 2022. Dengan demikian, total ada 6 pelaku telah ditetapkan tersangka. 3 tersangka telah ditahan, sementara 1 pelaku lain yang baru ditangkap masih dalam pemeriksaan dan belum berstatus tersangka. Sementara 3 tersangka lainnya masih buron. Kepada 3 orang yang masih buron sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan alat bukti dari keterangan saksi, dokumen kamera atau pemutaran film, dan alat bukti lainnya. Tubagus sebelumnya mengatakan berdasarkan keterangan saksi, terduga pelaku pengeroyokan kemungkinan berjumlah 8 orang. Dia memastikan seluruh terduga pelaku merupakan masyarakat sipil. Maka dari Puspom TNI mempercayakan penyidikan ke polisi. Ini berjalan dengan baik dan para tersangka ditetapkan hukuman sesuai yang berlaku. Peristiwa pengeroyokan terhadap S terjadi pada Minggu 16 Januari 2022 pukul 3.06 waktu Indonesia Barat. S tewas setelah ditusuk oleh pelaku pengeroyokan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Indra Zulpan menjelaskan kejadian bermula ketika 4 terduga pelaku datang dengan berboncengan 2 sepeda motor ke lokasi kejadian. Dalam keterangan pers Senin 17 Januari 2022, saat itu pelaku turun dan mendatangi para saksi satu persatu menanyakan apakah mereka orang Kupang, kemudian saksi menjawab bukan. Setelah itu, kata Zulpan, pelaku bertanya kepada S. Namun korban tak menjawab pertanyaan pelaku hingga terjadi cekcok. Para pelaku lantas mengeroyok korban dengan mencekik dan menyerang menggunakan senjata tajam hingga S tersungkur. Satu pelaku mencekik leher korban sambil memegang tangannya. Kemudian salah satu pelaku menusuk korban menggunakan senjata tajam sebanyak 2 kali hingga korban tersungkur. Setelah itu, kata Zulpan, pelaku juga menyerang 2 warga sipil yang berusaha melerai pengeroyokan. Akibatnya 1 orang mengalami luka di dada sebelah kanan dan juga punggung, sedangkan 1 orang lainnya terluka di bagian tangan. Sekian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.